Salam, salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua dan umat Tuhan dimanapun berada. Kami atas nama Majelis Jemaat Wiyung mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Adapun untuk warta jemaat, Bapak, Ibu, Saudara semua dapat melihatnya secara online di website GKJW Jemaat Wiyung. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Firman Hidup atas segala berkat dan kasih-Nya yang ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita, sekalipun beragam pergumulan harus kita hadapi, termasuk salah satunya hidup berdampingan dengan COVID-19. Dalam hal inilah Tuhan berkarya dan mengajak kita untuk terus bergantung kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, mari masuk dalam hadirat-Nya, bersukacita dan memuliakan nama-Nya. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita puji, kita muliakan nama Tuhan dengan bernyanyi NKB 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Dunia jemaat sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suara. Puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam ibadah minggu saat ini, dengan bersama kita masuk di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa satu-satunya pertolongan kami berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi.
Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya dengan penuh cinta kasih. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema liturgis yang akan mengantar kita di dalam ibadah minggu saat ini adalah jalanilah kehidupan di dalam terang firman Tuhan. Jalanilah kehidupan adalah sebuah kalimat perintah agar kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan terang itu adalah Sang Kristus yang telah memberikan jaminan hidup bagi kita sekalian. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405. Bersama kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Amsal pasal 28 ayat 13 yang demikian bunyi firman-Nya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebuah nasihat sekaligus jaminan bagi kita yang mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Untuk itu, mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa dengan hati yang terbuka, tanpa ada sesuatu yang ditutupi. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa kita. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh besar setiap pemeliharaan kehidupan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Kasih-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami manusia yang berdosa ini tidak mampu melihat setiap cinta kasih Tuhan yang selalu hangat. Kami justru mencela, kami justru mengeluh, kami justru melakukan banyak hal seolah-olah Tuhan meninggalkan kami. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah yang senantiasa mendampingi dan membimbing kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami datang saat ini
kehadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kiranya kami datang dengan penuh hati keterbukaan kami. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan setiap hati kami. Dan kami memohon bimbingan dari Tuhan. Kami memohon tuntunan dari Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk menjadi umat milik Tuhan yang pastinya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Ini kami datang dengan segala keterbatasan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, memelihara setiap kehidupan kita, dan bahkan mau mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Untuk itu jemaat bersama diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24 yang demikian bunyi firman-Nya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersama kita akan merespon berita anugerah ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 37A, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Pitardi yang telah memperoleh juara 4 se-ST2 di dalam lomba Adi Yuswo bermazmur. Dipersilahkan. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Demikianlah persembahan pujian dari Bapak Pitardi yang dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati memuji nama Tuhan sekalipun dalam usia lanjut, tetapi usia lanjut tidak membatasi diri kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu doa, nyanyian, dan pembacaan akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 3 bacaan. Bacaan yang pertama dari Keluaran 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Untuk bacaan yang kedua dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, dan bacaan yang ketiga dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang mana Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih itu Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau yang senantiasa menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang senantiasa menguasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksud-Mu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sulungku, sehingga hatiku teguh. Untuk bacaan yang pertama dari Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsa-Mu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan kurban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah engkau Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Untuk bacaan yang kedua, yaitu dari 1 Timotius 1
ayat 12 sampai yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghuja dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat diundang bangkit berdiri. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang senantiasa membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekitar 18 tahun yang lalu, tepatnya ketika saya berusia 6 tahun,
saya menjalin sebuah relasi persahabatan dengan seorang teman. Nah, usia kami terpaut jauh, sekitar waktu itu kurang lebih sekitar 6 tahun. Jadi pada waktu itu saya masih TK dan teman saya ini pada waktu itu kelas 6 SD. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pulang sekolah kami selalu janjian. Selalu janjian untuk bermain bersama begitu, entah itu main pasaran atau jual-jualan begitu dengan berbagai properti yang ada di sekitar kami, entah itu dengan pelepah pisang, entah itu dengan plastik bungkus bekas bungkus snack begitu, atau properti-properti lainnya yang ada di sekitar kami. Bahkan batu pun kami gunakan untuk bermain. Nah, kami bermain berbagai hal di tempat itu, dimanapun di sekitar rumah kami begitu. Dan setiap kali kami hendak mengakhiri permainan, obrolan yang selalu muncul adalah obrolan yang seperti ini. Pertemanan kita tidak boleh putus ya. Pokoknya kita harus temenan sampai kakek nenek. Nanti kalau salah satu di antara kita ada yang menikah, kita harus saling membantu. Pokoknya sampai kakek nenek. Obrolan yang selalu kami ucapkan, obrolan yang selalu kami ungkapkan ketika kami hendak menyelesaikan permainan-permainan itu tadi. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, seiring berjalannya waktu, kesepakatan dan komitmen itu terbawa oleh usia kami. Kami semakin beranjak remaja, kami beranjak dewasa, dan komitmen itu hanyalah sebuah ungkapan saja. Komitmen itu tidak kami hidupi di dalam kehidupan kami ketika kami beranjak dewasa. Relasi kami pun mulai berjarak dan kami pun menjalin pertemanan tidak seperti dulu lagi. Yang katanya kalimat sampai berteman sampai kakek nenek begitu. Kalimat itu seolah-olah hanya sekedar ungkapan, hanya sekedar sebuah harapan tanpa kami menghidupinya. Dan sampai detik ini teman saya saat ini sudah menikah. Sudah memiliki anak 1 begitu, dan dia saat ini sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Entah dia sekarang masih ingat atau tidak dengan kalimat itu, pertemanan sampai kakek nenek itu, entah dia masih ingat atau tidak. Dan itulah kesepakatan dan komitmen yang diungkapkan oleh manusia. Diungkapkan oleh 2 anak kecil, 2 manusia. Dan terkadang kesepakatan itu akan pudar seiring berjalannya dengan waktu. Dan hal ini berbeda halnya dengan janji dan komitmen Allah kepada manusia. Komitmen manusia mungkin akan pudar, tetapi komitmen dan janji Allah kepada manusia dahulu, kini, dan di masa yang akan datang akan tetap sama. Umat yang dikasihi Tuhan, seperti halnya di dalam ketiga bacaan kita hari ini. Yang pertama, di dalam Keluaran terlihat bahwa Allah sangat murka. Allah sangat marah kepada bangsa Israel karena lagi-lagi bangsa Israel melakukan tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Lagi-lagi bangsa Israel berulah sehingga membuat Allah murka. Dan kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel ini baru saja keluar dari tanah perbudakan. Bangsa Israel baru saja ditolong Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir yang sangat mencekam. Tanah perbudakan yang membuat mereka sangat sengsara, membuat mereka kelaparan, membuat mereka benar-benar seolah-olah tidak akan hidup lagi. Dan mereka keluar dari tempat itu dengan pertolongan Allah melalui Musa yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Dan hingga pada akhirnya mereka berulah kembali dengan mendirikan patung anak lembu emas. Dan patung ini mereka dirikan karena mereka merasa bahwa Musa yang pada saat itu menolong bangsa Israel tidak kunjung turun dari gunung.
Mereka menanti-nantikan Musa yang menolong mereka. Mereka menanti-nantikan kehadiran Musa yang mereka anggap sebagai penolong, sebagai pahlawan mereka. Tetapi pada kenyataannya penantian mereka tidak kunjung terjawab. Hingga pada akhirnya bangsa Israel pun membangun sebuah patung anak lembu emas. Dan pada saat itu ketika patung itu selesai, mereka menyembah patung itu layaknya Allah yang telah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Mereka menganggap patung yang mereka buat ini adalah Tuhan. Mereka menganggap bahwa patung inilah yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir karena ketidaksabaran bangsa Israel. Karena ego yang begitu besar. Karena seolah-olah kesabaran mereka habis begitu menunggu kehadiran pahlawan, menunggu kehadiran Musa. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengetahui itu semua, awalnya Tuhan murka. Awalnya Allah ingin sekali lagi menghukum, membinasakan mereka. Tetapi kesepakatan itu tetap diingat oleh Allah, bahwa ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tujuan Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah agar mereka hidup menjadi berkat, agar hidup mereka menjadi berharga, agar hidup mereka tidak lagi mendukakan Allah, tidak lagi mendukakan orang lain. Sehingga pada saat itu juga Allah mengurungkan niatnya untuk memusnahkan bangsa Israel yang jelas-jelas bangsa Israel adalah bangsa yang sangat berdosa. Dan bacaan kita yang kedua di dalam surat Timotius yang pertama, kasih setia Tuhan diwujud nyatakan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan hal inilah yang diungkapkan secara langsung oleh seorang rasul yang bernama Paulus, di mana Rasul Paulus menuliskan surat yang ditujukan kepada Timotius. Dan di dalam suratnya tersebut Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Paulus mengucap syukur atas setiap karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah orang yang jahat. Rasul Paulus adalah orang yang berdosa, bahkan dia pernah masuk dalam penjara karena tindakannya yang mendukakan hati Tuhan. Ia pernah menjadi orang yang sangat teramat berdosa dan ia pun menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Di dalam bacaan kita pun Paulus mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling berdosa. Tetapi pada kenyataannya, Paulus pun mengakui dosa yang telah ia lakukan ketika ia benar-benar mau datang kepada Tuhan, ketika ia benar-benar mau membuka hati. Tuhan pun memakai Paulus untuk mewartakan kabar baik itu. Tuhan memakai Paulus, membimbing Paulus agar ia menjadi pemimpin yang kemudian mengajak orang-orang percaya untuk merasakan kasih Tuhan juga. Sosok Paulus yang dirasa orang yang paling berdosa, orang yang rasanya dosanya tidak bisa diampuni lagi. Tetapi pada kenyataannya Allah memakai Paulus. Allah memberkati Paulus dan Paulus pun menjadi pemimpin atas anak-anak rohani yang ia didik. Dan di dalam bacaan kita yang ketiga, penulis Lukas juga menunjukkan kasih setia Tuhan yang unik melalui perumpamaan. Kasih setia Tuhan tidak langsung mengatakan, iki lo aku mengasihimu, iki lo kasihku kepadamu. Tetapi yang menarik, cara Tuhan yang selalu unik. Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan menuliskannya melalui perumpamaan. Dan di dalam bacaan kita yang ketiga, khususnya di dalam pasal 15, di situ terdapat 3 perumpamaan yang Yesus utarakan. Dan di dalam ketiga perumpamaan tersebut,
sama-sama menceritakan tentang sesuatu yang telah kembali, menceritakan tentang sesuatu yang pernah hilang, kemudian hal itu kembali kepada sang pemiliknya. Dan perumpamaan yang diceritakan Yesus merupakan sebuah respon terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, apa yang dikatakan oleh ahli Taurat di ayat yang pertama tadi. Mungkin kita sudah tahu, pada masa itu masyarakat Yahudi kehidupannya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kelompok yang merasa dirinya paling benar, kelompok yang merasa bahwa dirinya telah melakukan firman Tuhan, telah menuruti firman Tuhan, pokok kelompok yang merasa bahwa dia paling benar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang terpinggirkan. Mereka yang dicap sebagai orang yang berdosa. Biasanya terdiri dari pemungut cukai, orang pezina, pelacur, orang cacat, perampok, dan menurut ukuran manusia, orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan kelompok terpinggirkan ini selalu dianggap tidak layak oleh kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang terpinggirkan ini seolah-olah mereka berdosa di hadapan Tuhan, yang kemudian mereka tidak boleh menghadap kepada Tuhan. Nah, tetapi di dalam perumpamaan pasal 15 ini, Yesus justru mengubah paradigma itu. Yesus justru mengubah pola pikir dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di mana di situ dalam perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang, dikatakan bahwa sesuatu yang sangat berharga, sekalipun jumlah dan nilainya dianggap kecil, mungkin dari 100 yang hilang hanya 1. Dan 1 inilah sekalipun kecil jumlahnya, tetapi dia pun sangat berharga. Dirham yang hilang, sekalipun nominalnya, sekalipun nilainya sangat kecil, tetapi itulah yang sangat berharga. Dan demikian juga dengan manusia yang dianggap kecil, manusia yang dianggap berdosa, manusia yang dianggap rendah, justru dipandang berharga ketika kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, dan yang pasti tentu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak penting seberapa besar apa yang kita miliki, tidak penting seberapa banyak yang kita miliki, tetapi ketika kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang seolah-olah tidak layak di hadapan Tuhan, melalui perumpamaan ini kita pun diingatkan, kita berharga di hadapan Tuhan. Lebih berharga dari sesuatu yang terlihat banyak, lebih berharga dari sesuatu yang terlihat besar nilainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu, kini, dan nanti, kasih Kristus, kasih setianya tetap sama bagi setiap umat yang percaya. Apapun kondisinya, apapun kekurangannya, ketika manusia mau datang dan membuka hati, cinta kasihnya terus berlimpah. Penyertaannya terus menyertai di dalam kehidupan kita semua. Loh, lantas mengapa dalam kehidupan ini masih ada air mata? Mengapa di dalam kehidupan ini masih ada pergumulan yang harus kita hadapi? Mengapa seolah-olah kita berjuang sendiri dengan segala pergumulan kita? Mengapa seolah-olah kita jalan sendiri dengan kekuatan kita? Mari kita lihat kembali. Apakah benar cinta Kristus yang berubah? Atau jangan-jangan arah pandangan kita yang berubah? Benarkah Kristus yang berubah? Atau jangan-jangan orientasi hidup kita yang justru telah berubah? Benarkah hidup kita sungguh untuk Tuhan? Atau jangan-jangan hidup kita hanya untuk kepuasan diri kita pribadi? Jawaban itu ada di panjenengan sekalian. Cinta Tuhan yang Tuhan tunjukkan
tidak melulu tentang senyum. Cinta kasih Tuhan tidak selalu tentang tawa, tidak selalu tentang kebahagiaan. Terkadang Tuhan memperkenankan kita untuk meneteskan air mata. Terkadang Tuhan memperkenankan kita untuk berjuang lebih keras, jatuh berkali-kali agar kita semakin kokoh. Layaknya emas murni yang semakin berkualitas karena tempaan yang luar biasa. Emas yang murni akan terlihat kualitasnya ketika emas tersebut ditempa dengan proses yang sungguh luar biasa. Memang tidak mudah, tetapi kita akan dimampukan untuk melihat, kita dimampukan untuk merasakan itu semua ketika arah pandangan kita benar-benar totalitas mengarah kepada Sang Kristus, Sang Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan saya dan panjenengan. Umat yang dikasihi Tuhan, seperti halnya bangsa Israel yang berdosa, seperti halnya Rasul Paulus yang mengaku manusia paling berdosa, Tuhan memakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat. Pun juga demikian dengan kita, saya dan panjenengan sebagai orang yang mengaku percaya di hadapan Tuhan. Ketika laku hidup kita benar-benar tertuju padanya, sekalipun orang mengatakan diri kita tidak berharga, sekalipun orang mengatakan kita tidak berarti, sekalipun orang melihat kita dengan sangat rendah, Tuhan akan mengatakan hidupmu sangat berharga dengan caranya yang unik dan yang pasti dengan cinta yang totalitas. Untuk itu, apalagi yang menjadi alasan bagi kita untuk berpaling dari kasih Tuhan? Apa yang menjadi alasan kita untuk berpaling arah pandangan kita? Karena Tuhan yang senantiasa memberikan kita keselamatan, Tuhan yang senantiasa memberikan jalan hidup yang terbaik, yang pasti sesuai dengan ukuran Tuhan. Tuhan senantiasa berkarya atas kehidupan kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 400. Bersama kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga, dan kita akan menyanyikan bait yang ketiga dengan bangkit berdiri. Kudaki jalan mulia. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh,
bersama orang percaya di muka bumi ini dan gereja sepanjang abad, bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, gali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kasih setia Tuhan, dulu yang sering kali berubah adalah arah pandangan kami. Terkadang kami memandang Tuhan, terkadang kami melakukan kehidupan untuk diri kami, terkadang kami melakukan kehidupan untuk orang lain, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Tetapi firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun dan berapapun usia kami, akan selalu tetap sama. Untuk itu Bapa, ajarlah kami selalu untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Ajarkanlah kami selalu Tuhan untuk berlaku hidup hanya untuk Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan saja. Bapa di surga, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang saat ini datang tidak membawa kehebatan dan kekuatan kami. Kami pun menyadari Tuhan, ada banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal kami yang selalu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama kami. Untuk itu Bapa, kami mau berserah di hadapan Tuhan. Kami memohon tuntunan dan roh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, agar laku kehidupan kami, arah pandangan kami, kiranya semuanya tertuju kepada Tuhan, dan yang pasti hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kiranya setiap firman-Mu tidak hanya kami renungkan pada saat ini, tetapi ketika kami nanti mengakhiri ibadah, melanjutkan hidup kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk mewartakan setiap firman-Mu, membagikan setiap cinta kasih Tuhan yang telah kami rasakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus atas setiap dosa kesalahan kami yang mendukakan hati sesama kami, mendukakan hati sanak saudara kami, anggota keluarga kami, dan terlebih tingkah laku kami yang mendukakan hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ibadah saat ini, perkenankan kami bersama untuk mendoakan warga jemaat-Mu dimanapun berada. Terkhusus warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Wiyung. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkarya atas setiap kehidupan warga jemaat-Mu, apapun pekerjaannya, kiranya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh warga jemaat-Mu, semuanya adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang mendatangkan berkat sukacita tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang memberikan berkat yang berlimpah. Mampukan kami Tuhan untuk menghitung setiap berkat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk merasakan setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami juga bersama berdoa Tuhan untuk keluarga demi keluarga di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kami menyadari di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga Tuhan, tentu tidak akan berjalan mulus, tidak akan berjalan lurus begitu saja. Tetapi Tuhan memperkenankan keluarga demi keluarga mengalami berbagai hal dinamika kehidupan yang sungguh luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan memperkenankan itu semua agar keluarga demi keluarga yang Tuhan pilih dapat menjalani kehidupan dengan penuh ungkapan syukur dan terlebih bersandar kepada Engkau, Sang Kepala keluarga. Kami juga bersama berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini duduk di bangku pendidikan. Tuhan senantiasa berkarya atas anak-anak kami. Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi anak-anak kami. Sehingga setiap ilmu yang mereka boleh dapatkan, ilmunya dapat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga menjadi bekal untuk masa depannya nanti. Dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga bersama berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Poro Adi Yuswoning Pasamuan. Di masa usia lanjut Tuhan perkenankan orang tua kami ini untuk terus memuji nama Tuhan, mengikut Kristus dengan penuh semangat, mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan entah itu dengan keterbatasan, karena kondisi pandemi, karena kondisi gedung gereja kami yang belum memungkinkan. Tetapi Tuhan memakai orang tua kami yang sudah lanjut usia ini dengan penuh semangat menjadi teladan bagi kami semua yang saat ini masih muda. Kami juga bersama berdoa Tuhan untuk warga jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita. Di dalam minggu ini merasakan sukacita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. 1 tahun pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan Tuhan perkenankan. Kiranya melalui setiap umat-Mu yang bersuka cita, cinta kasih yang mereka rasakan pun juga dibagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga bersama berdoa Tuhan untuk warga jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit di dalam masa pengobatan, masa pemulihan, yang sedang berjuang mengalami kesembuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesabaran yang ekstra, memberikan kekuatan yang baru melalui keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan perkenankan kesembuhan itu terjadi kepada umat-Mu yang saat ini sedang merindukan kesembuhan. Dan kiranya setiap kesembuhan ini dapat mendatangkan sukacita, dan kesembuhan ini dapat mendatangkan semangat baru bagi umat-Mu yang telah merindukan untuk menjadi berkat di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga bersama berdoa untuk keberadaan gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada. GKJW, terkhusus GKJW Jemaat Wiyung. Tuhan berkati para pelayan yang Tuhan pilih. Tuhan berkati para pelayan yang Tuhan utus untuk menjadi berkat. Kiranya setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan, semuanya dapat mendatangkan sukacita, semuanya dapat mendatangkan berkat yang baik bagi setiap orang yang ada di sekitar para pelayan-Mu. Tuhan bimbing, Tuhan berikan roh hikmah dan kebijaksanaan, sehingga setiap pelayan-Mu yang boleh melakukan setiap pelayanan-pelayanan ini, semuanya dilakukan dengan penuh ketulusan hati, dan yang pasti semuanya terarah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk setiap program kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memperlengkapi setiap rencana kami. Tuhan berkenan menyempurnakan setiap rencana kami, sehingga setiap program kegiatan yang akan kami lakukan dapat mendatangkan berkat sukacita, dan terlebih dapat menolong setiap umat milik Tuhan untuk semakin mengenal Kristus lebih dekat, semakin melekat dengan Kristus. Bapa di surga, kami juga bersama berdoa untuk panitia renovasi atap gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh hikmah dan kebijaksanaan di dalam masa renovasi atap gereja saat ini yang masih terus berlangsung. Tuhan memberikan roh hikmah dan kebijaksanaan. Tuhan berkati para pekerja yang sedang menjalankan pekerjaannya. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai semua panitia, seluruh pekerja yang sedang bekerja, dan kiranya renovasi atap gereja ini dapat selesai seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tentukan.
Bapa kami yang di surga, kami juga bersama berdoa Tuhan untuk keberadaan bangsa negara kami, bangsa Indonesia di tengah berbagai pergumulan yang bangsa kami alami. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi setiap pemerintah kami. Kami memohon roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan bagi pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kami memohon roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan bagi kami seluruh masyarakat Indonesia, agar kami pun dapat memberikan sumbangsih yang baik kepada pemerintahan kami yang tengah berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu sama di dalam setiap kehidupan kami. Selanjutnya Bapa, kami akan menyerahkan kehidupan kami. Kami akan menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami akan menyerahkan setiap perjuangan di dalam kehidupan kami. Kiranya setiap kehidupan kami ini semuanya terarah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan, jikalau dalam kami membangun ibadah saat ini, kami mendukakan hati Tuhan melalui tingkah laku kami, pikiran kami, melalui tindakan kami. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang menyempurnakan ibadah ini menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa kepada Bapa yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat Tuhan, mari kita menghimpun persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat dan pemberian Tuhan bagi kehidupan kita umatnya. Namun sebelum kita mempersembahkan, kami menginginkan kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online atau live streaming, khususnya dalam mempersembahkan menggunakan barcode. Dimohon menggunakan barcode baru yang tertera di layar. Di dalam mengimpun persembahan saat ini, firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengimpun persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Demikian firman-Nya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan
melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Mari kita mengimpun persembahan dengan memuji nama Tuhan dari NKB 208 bait 1 dan 2. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelabayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang menghadap kehadirat Yang Kudus Bapa. Kami bersyukur terima kasih atas pencapaian Bapa dalam hidup kehidupan kami semua. Terbukti sampai saat ini Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami, baik berkat kesehatan, kekuatan, sehingga saat ini kami boleh beribadah bersama untuk memuji memuliakan Tuhan. Bapa surgawi, kami juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan Bapa, materikan dari masing-masing Bapa, yang kami dapat menghayati dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa surgawi, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan, kami mulai persembahan, baik persembahan minggu, persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan rempasi atap gereja Bapa. Berkatilah dan sucikanlah Bapa. Semuanya ini adalah untuk penataan dan pelayan Tuhan, khususnya di GKJW Jemaat Uyung di sini. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang tugas untuk mengelola persembahan. Berkatilah mereka Tuhan, sehingga dapat melakukan dan jujur, tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa surgawi, bagi saudara kami yang sudah mengelola persembahan dengan tulus, kira senantiasa Engkau memberkati. Tuhan, setelah ibadah ini, kami coba undur dari tempat ini dan melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkatinya. Bapa, demikian doa ungkapan syukur kami. Semuanya kami serahkan dalam satu nama, Kristus Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita saat ini dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil bersama kita terus mengingat bahwa cinta kasih Tuhan dulu, kini, dan nanti akan tetap sama. Bersama kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama mengarahkan hati ke hadapan Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kehidupan seluruh umat-Mu dari saat ini sampai selamanya. Amin.